Kasus penemuan mayat seorang warga Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun pada Jumat 14 Oktober 2022 lalu akhirnya terungkap. Semula personel kepolisian menduga bahwa korban Theofinus Situmorang, 41 tahun, merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Namun setelah dilakukan otopsi terhadap jenazah korban, ditemukan adanya beberapa bekas luka akibat penganiayaan. Setelah dilakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Simalungun berhasil menyimpulkan penyebab kematian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Saat dilakukan rangkaian penyelidikan diketahui bahwa tersangka berinisial AA 22 tahun bersama SS 17 tahun telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan kematian terhadap korban dengan memukul kepala korban secara berulang kali dengan menggunakan sebatang kayu. Berawal saat korban dan tersangka sedang cekcok di sebuah warung tuak. Merasa sakit hati terhadap korban, tersangka AA dan SS tega menghabisi nyawa korban. Kedua tersangka ditangkap di luar wilayah hukum Polres Simalungun, yakni wilayah Padang Lawas Utara dan Provinsi Riau. Sementara itu tersangka SS yang masih masuk dalam kategori anak akan dilakukan proses penyidikan dalam waktu 15 hari ke depan. Tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Awalnya tersangka ini memukul badan, tapi kemudian korban jatuh dan setelah melihat sudah tidak berdaya, tersangka ini melakukan tindakan pemukulan berulang-ulang ke bagian kepala, ke bagian badan si korban, sampai kemudian sudah melihat korban ini tidak bergerak, tidak berdaya, maka kedua tersangka ini meninggalkan TKP dan pergi melarikan diri. Untuk kedua tersangka dilakukan pengejaran dan ditangkap di luar wilayah hukum Polres Simalungun. Yang pertama, yang bersangkutan ditangkap untuk tersangka SS, ditangkap di Palas, sementara untuk tersangka AA ditangkap di daerah perkebunan, di daerah Pelalawan, Provinsi Riau. Sementara itu yang melatar belakangi tersangka hingga tega menghabisi nyawa Theofinus Situmorang diakibatkan merasa sakit hati mendapatkan tindakan kurang menyenangkan dari korban. Yang singkatnya Pak, kami terhina Pak, terhina dan terbawa emosi Pak. Kamu terhina karena ucapan pelaku. Ya. Apa kamu dibilang? Korban? Kalau dari bahasa wataknya Pak, sama aku dibilang Pak, karena beliau orang ini Pak, lo saya bercampur kau, bapakmu aja nggak berani ngomong sama aku katanya Pak. Awalnya ribut sama dia berarti? Iya Pak. Terus apa yang membuat kamu emosi? Apa? Diganggur, dilempar. Oh, yang dilempar mancis kamu? Iya. Oke. Terus? Dia lama Pak. Datang dalam kawan ini Pak. Langsung dia lama Pak. Udah katanya Pak. Nah, dia lama Pak. Baru ini Pak di Balelea, dipermalukan. Dipermalukan. Oke. Terus ucapan mengajak janjian di TKP itu siapa? Si korban. Apa dibilang? Kalau udah saya kalian nanti tunggu kalian di sana katanya Pak. Membilangkan jembatan itu. Terus kalian tunggu di sana? Enggak Pak. Jadi aku ajak dia pulang Pak. Di jalan kami dijumpai dia Pak. Kan saya tanya, kamu menyesal nggak melakukan ini? Menyesal Pak. Kamu menyesal? Menyesal Pak. Menyesal ya? Kamu sekolah? Adapun pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka yakni pasal 340 subsidiar 338 lebih subsidiar 170 ayat 2 ketiga KUHP Junto Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan terhadap tersangka AA melanggar pasal 340 subsidiar 338 lebih subsidiar pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP dengan ancaman hukuman dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Hardinal Simare-Mare melaporkan.